Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul negosiasi dalam budaya global. Jadi kelompok 12 ini beranggotakan 4 orang, yaitu saya sendiri Muhammad Denny Firmansyah, lalu yang kedua ada Muhammad Dhani Firdiansyah, yang ketiga ada Muhammad Ihsan Alman Faluti, yang terakhir ada Risna Damayanti. Jadi latar belakangnya itu adalah dalam era globalisasi ini, interaksi antar individu atau organisasi dari berbagai latar belakang budaya menjadi semakin umum. Jadi proses negosiasi yang merupakan bagian integral dari hubungan bisnis seringkali dipengaruhi oleh perbedaan budaya yang ada. Jadi budaya itu mencakup nilai-nilai, norma, dan praktik yang membentuk cara individu berperilaku atau berkomunikasi. Ya, jadi negosiasi komunikasi antara dua pihak atau lebih memiliki kepentingan berbeda dengan tujuan mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Ya, jadi negosiasi komunikasi antara dua pihak atau lebih memiliki kepentingan berbeda dengan tujuan mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Jadi contoh sehari-harinya itu kayak kita menawar harga barang di pasar, ada dua perusahaan yang berdiskusi atau mendiskusikan tentang kontrak kerjasama, atau seorang karyawan yang membicarakan kenaikan gaji dengan atasannya. Jadi itu sih pengertian negosiasi secara ini ya, secara garis besar. Selanjutnya penjelasan atau pengertian dan lain-lain akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Baik, silahkan. Baik, di sini ingin menerangkan dengan di slide kegunaan negosiasi. Di sini tertulis negosiasi bukan hanya sekedar pertukaran tawaran, tetapi juga melibatkan pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan, keinginan, dan batasan masing-masing pihak. Proses ini sering kali dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti budaya, psikologi, dan konteks sosial. Dalam negosiasi, pihak-pihak yang terlibat harus mampu mendengarkan dengan baik, berempati, dan beradaptasi dengan situasi yang ada. Jadi saat kita bernegosiasi, kita perlu mendengarkan dengan baik, mencoba memahami sudut pandang lawan bicara, dan bisa menyesuaikan diri dengan situasi yang ada. Intinya negosiasi adalah proses komunikasi dua arah yang butuh empati dan pengertian, bukan soal menang. Lalu di slide selanjutnya ada budaya dan organisasi. Di sini tertulis budaya mempengaruhi cara individu berinteraksi dan berkomunikasi. Dalam konteks negosiasi, perbedaan budaya dapat mempengaruhi gaya komunikasi, pendekatan terhadap konflik, dan cara pengambilan keputusan. Misalnya budaya kolektivis cenderung lebih mengutamakan konsensus, sementara budaya individualis lebih menekankan pada pencapaian tujuan pribadi. Semisal budaya kolektivis seperti di banyak negara Asia biasanya lebih suka mencari kesepakatan bersama atau konsensus. Sementara itu budaya individualis seperti di barat lebih menekankan pada pencapaian pribadi. Nah, penting buat kita memahami perbedaan ini supaya proses kerja sama atau negosiasi bisa berjalan lancar dan saling menghargai. Oke, baik, saya akan melanjutkan. Namun sebelum saya akan melanjutkan, perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan Alman Faluti dengan NIM 111212047. Ya, saya akan melanjutkan pada slide teori negosiasi. Teori negosiasi ini mencakup berbagai pendekatan dan model yang menjelaskan bagaimana proses negosiasi berlangsung serta faktor-faktor yang mempengaruhi hasilnya. Jadi, salah satu pendekatan yang paling penting dalam teori ini adalah teori permainan yang menggunakan analisis matematis untuk memahami interaksi strategis antara pihak-pihak yang terlibat dalam negosiasi.
Dalam konteks ini, konsep seperti strategi dominan dan keseimbangan menjadi kunci untuk menentukan titik di mana kedua belah pihak dapat mencapai kesepakatan yang stabil. Selain itu, ada teori interaksi sosial yang menekankan pentingnya hubungan interpersonal dalam negosiasi, di mana faktor-faktor seperti kepercayaan dan empati dapat mempengaruhi keputusan dan hasil negosiasi. Oke, selanjutnya teori pendukung. Secara keseluruhan, pemahaman tentang berbagai teori negosiasi ini memberikan kerangka kerja yang berguna bagi negosiator untuk mengembangkan strategi yang lebih efektif dan adaptif, serta meningkatkan kemampuan mereka dalam mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan, terutama dalam konteks lintas budaya yang semakin kompleks. Baik, selanjutnya yaitu studi kasus. Pada PT Maju Bersama, yaitu perusahaan manufaktur Indonesia, melakukan negosiasi dengan Nippon Tech, perusahaan dari Jepang, untuk menjalani kemitraan dalam pengembangan produk baru. Proses ini dimulai dengan pertemuan awal, yaitu di mana PT Maju Bersama mengedepankan gaya negosiasi langsung dan terbuka, sedangkan Nippon Tech lebih berhati-hati dan mengutamakan konsensus tim. Jadi, dengan adanya perbedaan ini, menyebabkan miskomunikasi dengan pihak Indonesia karena merasa frustasi terhadap lambatnya respon Nippon Tech, sementara pihak Jepang merasa proses mereka sudah tepat. Jadi, untuk mengatasi masalah ini, maka kedua belah pihak mengadakan pertemuan tambahan untuk mengklarifikasi harapan dan tujuan masing-masing. Kedua perusahaan sepakat untuk menyesuaikan gaya komunikasi, sehingga pihak Indonesia berusaha lebih sabar, sedangkan Nippon Tech, perusahaan dari Jepang, berkomitmen untuk memberikan umpan balik yang lebih cepat. Jadi pada akhirnya, untuk mencapai kesepakatan kerjasama dalam pengembangan produk, maka dengan pembagian tanggung jawab yang lebih jelas. Jadi, studi kasus ini menekankan bahwa pentingnya fleksibilitas, kompromi, dan membangun kepercayaan dalam negosiasi internasional. Baik, selanjutnya yaitu kesimpulan. Perbedaan budaya memberikan tantangan tersendiri dalam proses negosiasi internasional. Namun, dengan pemahaman yang baik terhadap teori budaya dan budaya organisasi, maka pelaku bisnis dapat menavigasi perbedaan ini dengan lebih baik. Pentingnya adaptasi dan komunikasi lintas budaya itu tidak diabaikan dalam dunia kerja global. Negosiasi dalam konteks budaya global memerlukan pemahaman yang mendalam tentang perbedaan budaya. Kesadaran akan nilai-nilai dan norma budaya dapat membantu pihak-pihak yang terlibat dalam negosiasi untuk menghindari kesalahpahaman dan mencapai kesepakatan yang lebih baik. Oleh karena itu, maka pentingnya bagi negosiator untuk mengembangkan keterampilan lintas budaya agar dapat beradaptasi dengan berbagai situs negosiasi.